Salam jumpa saudara Sulawesi Utara hari ini kembali hadir di hadapan Anda. Kali ini bersama saya Jenetia Panggerapan. Dan saya Tabita Simorangkir. Beragam informasi teraktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda selengkapnya dalam Sulawesi Utara hari ini. Kita ikuti informasi pertama. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna menangkap 14 warga negara asing asal Filipina. Akibat diduga melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayah laut Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kapal hiu 15 milik stasiun PSDKP Tahuna menangkap pelaku illegal fishing, yakni 1 orang kapten kapal dan 13 ABK asal Filipina beserta 1 kapal yang digunakan menangkap ikan di wilayah laut Indonesia. PSDKP Tahuna menyampaikan ke-14 WNA asal Filipina ini diduga telah beberapa kali melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Indonesia. Serta nantinya akan diproses sesuai aturan yang ada, seperti sanksi hukum maupun deportasi. Diduga kapal RB Lansar ini telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di JT Indonesia tanpa dilengkapi oleh dokumen perizinan dari pemerintah Republik Indonesia. Kapal tersebut dinakodai oleh Eric Capca, warga negara Filipina, umur 44 tahun, bersama dengan 13 orang anak buah kapal. Barang bukti yang kita amankan seperti yang teman-teman media lihat, ada alat navigasi, kemudian juga ada dokumen kapal dari Filipina dan juga beberapa ID card. Gerak cepat yang dilakukan oleh Dirjen PSDKP tentunya sesuai dengan arahan yang digaungkan oleh Bapak Menteri Kelautan Perikanan, Bapak Sakti Wahyu Trenggono, yang berkomitmen untuk melakukan memerangi para pelaku illegal fishing, illegal, unreported dan unregulated fishing dengan melaksanakan kegiatan pengawasan terintegrasi berbasis teknologi ataupun integrated surveillance system. Kedepannya pihak KKP dan PSDKP Tahuna terus melakukan pengawasan wilayah laut Indonesia, khususnya dari tindak pidana pencurian ikan dari warga negara asing. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Zulkarnain, kontributor TVRI Sulut, melaporkan. Dipicu sakit hati, seorang sopir dam truk nekat menabrak sejumlah orang di Desa Maumbi, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Akibatnya 2 orang tewas dan 4 orang luka serius. Dari rekaman CCTV yang beredar, terlihat truk melaju dengan kecepatan tinggi menabrak para korban yang berada di pinggir jalan. Selain mengakibatkan korban meninggal dunia, tabrakan ini juga membuat 4 orang lainnya mengalami luka serius. Awalnya peristiwa ini dianggap kecelakaan biasa. Namun setelah diselidiki Polres Minahasa Utara, ternyata ditemukan unsur kesengajaan. Penjelasan kepolisian beberapa jam sebelum kejadian, terduga pelaku yang berprofesi sopir truk sempat bertemu korban di sebuah rumah duka. Saat itu mereka terlibat cekcok akibat pengaruh minuman keras, hingga berujung penganiayaan yang dilakukan korban terhadap pelaku. Selanjutnya pelaku yang pulang mengendarai truk tiba-tiba melihat korban bersama sejumlah temannya berada di tepi jalan raya. Karena masih sakit hati, pelaku pun tega menabrak para korban. Pula bahwa kasus ini awalnya beredar informasi bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas. Namun kami dari pihak penyidik Polres Minahasa Utara setelah turun TKP, mengolah TKP, mendalami keterangan para saksi, kami yakin bahwa peristiwa tersebut bukan kecelakaan lalu lintas, tapi murni ada unsur sengaja. Jadi tidak ada kelalaian dan ada unsur sengaja yang dilakukan oleh terduga tersangka. Sampai saat ini proses hukum tetap berjalan dan kami sebagai penyidik menghimbau kepada keluarga mohon bersabar dan menahan diri sehingga situasi Kamtibmas di wilayah Minahasa Utara ini tetap kondusif dan tetap percayakan kepada kami sebagai penyidik untuk memproses kasus ini sampai ke
tingkat penuntutan. Polisi juga telah menyita barang bukti berupa truk yang digunakan pelaku menabrak para korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 subsidiar pasal 354 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Minahasa Utara, Yosef Setiawan melaporkan. Batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden menghangat menjelang dibukanya pendaftaran capres dan cawapres. Hamdan Zoelfa berpendapat batas usia capres dan cawapres bergantung kesepakatan pembentuk undang-undang. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa berpandangan usia minimal capres dan cawapres tidak ada batasan tertentu. Pembatasan usia minimal capres dan cawapres bergantung kesepakatan para pembuat undang-undang. Namun demikian, menurutnya, idealnya seorang capres ataupun cawapres telah lebih dulu melewati jenjang kepala daerah, kabupaten, kota maupun provinsi sebelum menuju capres ataupun cawapres. Namun bukan berarti hal tersebut menjadi mutlak. Hanya saja dari kematangan berpolitik, hal itu dianggap ideal. Ini sih tidak ada, kalau 35 kenapa tidak 34 gitu. Kenapa enggak 34,5 gitu. Jadi tidak ada yang betul-betul standar, karena itu kesepakatan saja. Sebenarnya biarkan saja kesepakatan pembentuk undang-undang saja. Mau 35, mau 36, mau 40, mau 41. 40 dulu kan waktu saya itu ikut menyusun undang-undang pemilu itu tahun 2004. Itu pikiran cuma satu, ya udahlah kalau dia menjabat di wali kota itu kepala daerah kabupaten itu di 25 sampai 35, 2 periode kira-kira 35 yang menjadi gubernur, 30 menjadi gubernur menjadi 40 itu umurnya sudah matang, dia sudah melewati semuanya kira-kira gitu. Tapi bukan berarti itu harus melewati itu. Jangan misalnya hanya baru jadi wali kota, pantas jadi presiden nih. Ini nggak pas juga, karena hanya mengurus satu kota. Nanti kalau misalnya camat juga boleh dong, dia pernah menjadi camat misalnya, bisa jadi presiden. Jadi latar belakang pikirannya dulu begitu. Polemik pembatasan usia capres dan cawapres berakhir Senin kemarin setelah Mahkamah Konstitusi membacakan amar putusan atas permohonan perkara yang diajukan Almas Saki Biru. Taufik Darondo dari Bolaang Mongondo melaporkan. KPU Kota Bitung menerima ribuan bilik suara yang merupakan logistik pertama pemilu tahun 2024. Logistik disimpan di aula kantor KPU karena gudang belum siap. Sebanyak 2.700 buah bilik suara kini tertumpuk di aula kantor KPU Kota Bitung. Setiap TPS akan diberi 4 buah bilik suara. KPU Kota Bitung terpaksa menyimpan logistik di aula karena gudang masih dalam tahap renovasi. Saat ini sudah ada di KPU Kota Bitung logistik berupa bilik suara. Itu sudah tersedia sesuai dengan jumlah TPS, 675 TPS dikali 4 bilik suara per TPS. Jadi total yang ada kami terima kemarin dari logistiknya 2.700. Kalau dari hasil pemeriksaan kemarin pasti diserah terimakan ke kami itu masih dalam keadaan bagus dan cukup untuk dipergunakan sesuai dengan kebutuhan yang kami ajukan ke KPU. Ini rencana akan disimpan di gudang, cuman karena logistik datang lebih cepat, jadi kami arahkan ke sini dulu sebelum gudang sudah selesai direnovasi. Bilik suara tersebut akan dibagikan ke 675 TPS yang tersebar di seluruh Kota Bitung. Andri Antoni melaporkan dari Kota Bitung. Satu kebanggaan dan prestasi kembali ditorehkan salah satu siswi SMA di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili Parlemen Remaja 2023 di Wisma DPR RI Jakarta Pusat. Adapun Parlemen Remaja ini dipilih melalui penyaringan siswa di seluruh Indonesia yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di atas rata-rata. Salah satunya dibekali pengetahuan pemilih pemula cerdas memilih pada pemilu 2024 mendatang. Dan Rachelia Bevina Tambayong, siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Amurang,
adalah 2 pelajar terpilih yang dikategorikan memiliki kemampuan pengetahuan di atas rata-rata mewakili Provinsi Sulawesi Utara yang menerima undangan khusus dari DPR Republik Indonesia untuk mengikuti Parlemen Remaja 2023 di Jakarta Pusat. Dikatakan Bevina dirinya cukup beruntung lantaran sekolah pendaftaran dalam Parlemen Remaja 2023 ini sebanyak 4.370 sekolah dengan jumlah 9.996 siswa di seluruh Indonesia. Kemudian jumlah tersebut disaring lagi menjadi 134 siswa yang berasal dari 80 daerah pemilihan dan Bevina masuk dalam 134 siswa yang lolos seleksi. Adapun ilmu yang didapatkan selama 6 hari belajar di 2 tempat, yakni di Jakarta dan Bogor, adalah bagaimana generasi muda menjadi pemilih pemula yang cerdas dan paham hukum sesuai dengan tema Remaja Kenal Hukum, Taat Aturan, Masyarakat Aman. Dengan pembahasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tema ini diambil dengan tujuan untuk mempersiapkan generasi muda yang tidak hanya memahami mekanisme politik di DPR RI, tetapi juga memiliki kesadaran akan hukum yang berlaku. Saya sebagai pemula yang akan mengikuti pemilihan umum nantinya itu sangat seperti apa ya, kita belajar banyak karena tentunya untuk mencari calon pemimpin yang akan kita pilih itu pasti akan banyak sekali pro kontranya, dan sebagai generasi muda yang baik kita harus tahu cara berdemonstrasi walaupun misalnya pilihan kita banyak sekali yang berbeda, dan tentu untuk memilih hal tersebut atas apa yang telah kita pelajari sebelumnya itu dapat kita berikan ke teman-teman sekitar kita. Mulai dari gimana sih kita caranya untuk memilih pemimpin dan juga apa saja peraturan-peraturan yang harus kita taati dalam mengikuti kegiatan pemilu. Dengan ilmu yang didapatkan, Bevina aktif melakukan sosialisasi dan mendemonstrasikan ilmu kepada para pemilih pemula menjelang pemilu 2024 mendatang. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Sulawesi Utara hari ini. Sayur! Mas, sayur! Siap, Makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Seterong ya, Mak Yot. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Itu Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Yes. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa, pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang, denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Hei, tunggu. Dialog edukatif dan informatif siap kami hadirkan untuk Anda. Mengupas isu-isu di tengah masyarakat dari berbagai sudut pandang, berimbang dan berkompeten. Kami siap untuk membahas masalah publik demi kepentingan publik. Saksikan Forum Publik setiap hari Selasa dan Kamis pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Mencegah stunting itu penting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama.
Stunting tidak hanya menimbulkan gangguan pertumbuhan fisik anak, tapi juga aktivitas, kreativitas, dan produktivitas. Bersama TPRI, ayo kita peduli stunting sebelum menjadi genting. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Informasi kami lanjutkan kembali. Pihak penyelenggara, partai politik dan unsur keamanan di Kabupaten Minahasa Utara melakukan penyelenggara partai politik, keamanan serta tokoh masyarakat mendeklarasikan pemilu damai. Hal ini dalam rangka mewujudkan pemilu yang aman, tertib, dan berintegritas. Melalui deklarasi damai ini, KPU dan Bawaslu Minahasa Utara sebagai penyelenggara partai politik serta unsur keamanan memiliki tanggung jawab moral untuk menyajikan pesta demokrasi pemilihan calon presiden dan calon legislatif yang berkualitas, berintegritas, dan santun serta budaya Torang Samua Basudara. Karena itu berangkat dari pengalaman pemilu tahun 2019, di mana pasca pemungutan dan penghitungan suara, tingkat Kamtipmas meningkat panas. Maka penandatanganan deklarasi damai ini diharapkan menjadi komitmen moral dari partai politik untuk siap kalah dan menang. Komitmen ini ditandai dengan ikrar deklarasi pemilu damai dan dilanjutkan penandatanganan oleh Forkopimda, pihak penyelenggara, dan masing-masing perwakilan partai politik serta organisasi masyarakat. Mengajak semua stakeholder terkait agar pada saat pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang tahapan-tahapannya sudah kita mulai sekarang itu bisa berjalan aman, lancar, dan damai. Tentu yang menjadi tujuan dari kita semua adalah pelaksanaan pemilu ini sukses. Oleh karena itu, semua yang berkepentingan, semua stakeholder baik dari aparat keamanan maupun dari partai peserta pemilu melakukan komitmen dengan mendeklarasikan bahwa berkomitmen untuk melaksanakan pemilu secara damai. Kiranya ini menjadi momen yang baik di dalam langkah kita mengantisipasi perbedaan-perbedaan pendapat. Boleh torang semua berbeda, namun torang semua ingat bahwa torang semua adalah basudara. Di tanah bumi Tonsia, Minahasa Utara, dengan Tapia Pakatuan Bu Pakalawiden, kita semuanya bersatu hati dalam kasih, di mana kita adalah anak-anak Tuhan, dan anak Tuhan harus menjadi terang dan terang itu bercahaya. Deklarasi Damai Pemilu 2024 ini di samping menjadi jaminan menciptakan kondisi Kamtipmas yang kondusif, juga merupakan komitmen bagi partai politik sebagai peserta untuk tidak melakukan kampanye hitam bernuansa sara melalui akun di media sosial. Dari Minahasa Utara, Yosef Setiawan melaporkan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi ini menjadi faktor penting dalam berbangsa dan bernegara. Senator DPD MPR RI Dr. Maya Rumantir dalam serap aspirasi bersama mahasiswa di Sulawesi Utara menekankan tentang pentingnya hak asasi manusia bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam serap aspirasi ini, secara garis besar hak dasar manusia di Indonesia, bahkan di Sulawesi Utara, masih belum sepenuhnya dirasakan oleh warga Sulawesi Utara. Sejumlah masukan tentang HAM ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, seperti hak beribadah, hak perlindungan ibu dan anak, serta hak demokrasi. Menanggapi hal tersebut, anggota DPD MPR RI Dr. Maya Rumantir mengemukakan persoalan mendasar dari HAM ini akan menjadi masukan bagi DPD RI. Perjuangkan untuk mendapatkan hak-hak asasi manusia, baik itu di bidang hak asasi di bidang keagamaan, beribadah sebagai umat beragama, dan juga hak asasi perlindungan ibu dan anak, dan juga hak asasi bagaimana di dalam berdemokrasi terlibat di dalam pembangunan bangsa dan negara. Bahwa setiap warga negara yang saya sampaikan itu punya hak di dalam membangun bangsa ini, terlibat di dalam membangun bangsa ini. Karena semua warga negara punya hak yang sama
equal, baik itu perempuan dan laki-laki harus diperjuangkan untuk bisa terlibat di dalam pembangunan bangsa dan negara. Luar biasa. Serap aspirasi anggota DPD RI Dr. Maya Rumantir ini dilaksanakan di kantor DPD RI Manado yang menghadirkan sejumlah mahasiswa dari 15 kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Beasiswa program Indonesia Pintar untuk warga miskin dan rentan miskin tidak boleh ada potongan. Siswa atau orang tua siswa diminta segera melapor jika ada potongan dari pihak sekolah atau perbankan. Sebanyak 100 orang siswa SMK Negeri 5 Bitung menerima beasiswa PIP. Untuk memastikannya, anggota DPR Republik Indonesia Vanda Sarundayang menanyakan langsung kendala kepada pihak sekolah maupun penerima beasiswa. Anggota Komisi 10 DPR Republik Indonesia ini menegaskan, tidak ada potongan sepeser pun dari dana beasiswa PIP dari siapapun. Sekolah ini memang belum ada laporan, tetapi di tempat lain yang ingin kita ketahui kan ketika anak-anak penerima beasiswa ini atau orang tuanya datang ke bank, biasanya kan kalau kendalanya kan kalau dari pihak sekolah atau dari pihak bank penyalur. Nah, tidak semua, tetapi kalau ada tentu kami harus bantu untuk sosialisasikan dengan benar supaya memang bantuan beasiswa ini memang sepenuhnya bisa dicairkan untuk kepentingan biaya pendidikan peserta. Dan tidak ada potongan, Bu, jaminan. Harusnya tidak ada potongan. Aturannya tidak boleh ada potongan baik dari pihak sekolah maupun dari pihak bank. Para penerima beasiswa langsung dapat mengurus rekening di salah satu bank pemerintah setelah menerima rekomendasi dari pihak sekolah. Jika siswa dan orang tua siswa memiliki kendala dalam pencairan beasiswa, diminta segera melapor kepada legislator tersebut. Andri Antoni melaporkan dari Kota Bitung. Kemarau panjang mendatangkan berkah tersendiri bagi penjual es di Kota Mobagu. Omset yang didapatkan meningkat hingga 50% dari biasanya. Dengan bermodal 2 gerobak, Mama Adit, seorang penjual es yang berlokasi di alun-alun Molino, mengaku di musim kemarau ini mampu meraup omset hingga 3 juta dalam sehari. Ini meningkat sekitar 50% dari pendapatannya yang biasanya hanya di angka 1-2 juta per hari. Setiap hari di jam istirahat kantor atau pulang sekolah, tempatnya ramai dikunjungi pembeli. Kemarau, ya alhamdulillah, DP pendapatan sampai 3 juta lebih. Biasanya berapa? 2 gerobak. Oh, 2 gerobak. Standarnya biasanya berapa? DP standar 2 juta lah. 2 jutaan. Jadi ada sekitar 50% ya dari pendapatan naik. Kalau musim kemarau sih. Kalau musim hujan paling di bawah 1 juta atau enggak 1 juta saja. Meski baru memiliki 2 gerobak, Mama Adit bersyukur dari usahanya ini dapat turut menopang ekonomi keluarganya yang lain yang sengaja direkrut untuk membantunya berjualan. Taufik Darondo dari Kota Mobagu melaporkan. Harga jual telur ayam di Pasar Pinang Sungkulan, Manado kini mengalami penurunan sejak beberapa minggu terakhir. Sebelumnya per baki dijual mencapai Rp58.000 hingga Rp60.000. Namun saat ini berkisar Rp55.000 per baki. Meski sebagian besar bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan harga, namun tidak demikian dengan telur ayam. Sesuai pantauan di Pasar Pinang Sungkulan, harga telur ayam mengalami penurunan dari harga sebelumnya. Meski demikian, tidak terlalu signifikan penurunannya. Biasanya para pedagang menjual telur ayam per baki di kisaran Rp58.000 hingga Rp60.000. Kini turun rata-rata menyentuh angka Rp55.000. Sementara itu untuk harga jual per butirnya beragam di setiap lapak pedagang, mulai dari Rp5.000 3 butir hingga Rp2.100 per butir. Para pedagang mengungkapkan kemungkinan besar harga telur akan kembali naik, biasanya memasuki bulan November dan Desember menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Ada yang sedikit besar, orang kalau ecer orang jual 2.000. Tapi kalau orang ambil baki, barang berapa baki, orang jual
55.000 satu baki. Paling murah ada yang 35.000 yang kecil-kecil. Itu DP ukuran yang 55 itu ukuran cabai kikro, cabai besar. Paling tinggi 2.000. Karena orang masih baru tuh jual baru 2 minggu. Jadi mau cari langganan biar untung tipis, yang penting lancar. Sekarang harga satu baki dia 55 yang campur. Turun sedikit, biasa 58 kan. Baru minggu ini tuh. Kalau 2 minggu lalu dia naik sampai 58. Per butir itu kan campuran kan. Jadi penjualan orang itu yang 2.000, yang 2.100. Ada yang 1.900. Pedagang di pasar tradisional Manado ini berharap kenaikan harga telur ayam ke depannya tidak terlalu tinggi agar dagangan mereka tidak sepi dari pembeli. Marten Tan, TVRI Sulut melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami. Ingat, besok pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Sampai jam berapa? Bapak, ingat, nanti pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun, suara saya lebih mahal daripada ini. Ingat, nanti pemilu, coblos Bapak ini. Oke? Hari gini masih pakai cara singkat. Generasi muda Indonesia, ayo jadi pemilih yang cerdas. Karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya. Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Para korban harus berani melapor karena sudah ada ruangan dan petugas yang tepat untuk memberikan penanganan dan perlindungan yang terbaik bagi korban. Saya dilecehkan, Ibu. Mohon diceritakan, kami akan proses. Dalam Undang-Undang TPKS, tidak ada lagi ruang bagi pelaku kekerasan seksual lolos dari hukuman. Semua harus diproses di pengadilan. Damai saja bisa kan? Tidak bisa, Ibu. Undang-Undang TPKS ini juga memastikan keterangan saksi dan korban disertai satu alat bukti sudah cukup menjebloskan pelaku ke penjara. Undang-Undang TPKS berlaku 9 Mei 2022. Ini wujud negara hadir untuk melindungi hak korban. Untuk itu, jangan takut untuk melapor. Penutupan TikTok Shop menjadi momentum untuk menggiatkan dan memacu pelaku UMKM untuk lebih adaptif sehingga bisnis yang dijalankan tetap bertahan di era disruptif. Pasca pemberhentian fitur belanja online TikTok Shop,
Pelaku UMKM yang memiliki toko diminta lebih giat dalam melakukan penjualan secara langsung maupun via e-commerce. Tindakan adaptif dinilai penting agar UMKM tidak tergerus dengan perkembangan zaman. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi, Gerdi Worang mengatakan, selain UMKM, Kementerian Perdagangan dan stakeholder terkait ke depan juga diminta masif dalam merumuskan kebijakan terkait pembelanjaan via online. Kementerian Perdagangan dia memberikan waktu hanya 6 minggu kepada penjual di TikTok Shop untuk berhenti menutup dagangannya. Misalnya sekarang tanggal 1, tanggal 8 sudah tutup. Ini pedagang TikTok Shop ini kan mereka ada yang stok barang, ada yang baru memulai bisnis sudah beli kamera, sudah beli lampu, nah terus disuruh tutup. Ini kan 1 minggu mereka ada kesempatan apa? Begitu. Padahal hanya mendengar keluhan dari pedagang yang offline. Saya tidak membela pedagang online, saya tidak punya toko online. Nah, jadi kalau misalnya satu ditutup, yang online-nya diminta ditutup, sekarang e-commerce-nya lagi ditutup. Nah, terus ini program pemerintah tentang digitalisasi ekonomi, bisnis dan lain-lain, itu apa gunanya yang kita sudah dengung-dengungkan? Masalahnya itu adalah kepada pemerintah yang terlalu cepat mengeluarkan surat peraturan menteri kalau nggak salah itu ya. Itu terlalu cepat, maksudnya dia dikasih dulu sosialisasi dulu, diajak dari pedagang online bagaimana pendapat Anda. Gerdi Worang menambahkan, dalam skill literasi digital, pedagang harus terbuka untuk belajar dan tidak mengasingkan bisnisnya dari saluran digital melalui pembuatan, pendaftaran akun, dan promosi dagangan di e-commerce. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, berikut kami hadirkan untuk Anda tayangan informatif terkait fungsi strategis dan masalah Danau Tondano. Sulawesi Utara adalah daerah dengan kekayaan alam dan keindahannya yang luar biasa. Salah satunya adalah Danau Tondano. Selain sebagai sumber air minum dan sumber air untuk keperluan setiap hari, Danau Tondano juga dimanfaatkan sebagai sumber air baku industri, sarana transportasi air, energi, irigasi, pariwisata, serta sumber protein dari usaha perikanan. Keberadaan Danau Tondano ini memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Saudara, sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Utara sangat melimpah. Satu di antaranya adalah Danau Tondano. Danau Tondano ini, saudara, memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Tidak hanya di Kabupaten Minahasa, namun Kota Manado dan juga Kabupaten Minahasa Utara. Namun saudara, keberadaan Danau Tondano ini harus dikelola secara baik agar hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat dan tidak hal negatif seperti banjir yang terjadi belum lama ini di Kabupaten Minahasa dan juga berdampak di Kota Manado. Lalu seperti apa saudara potensi dan juga tantangan Danau Tondano Kabupaten Minahasa? Kita ikuti tayangan berikut ini. Inilah Danau Tondano, danau terluas di Provinsi Sulawesi Utara. Danau ini berada di Tondano, Kabupaten Minahasa. Menuju ke danau ini membutuhkan waktu 50 menit dengan jarak tempuh mencapai 40 km dari Kota Manado. Luas danau ini sekitar 4.278 hektar dan terdapat pulau kecil bernama Likri
di depan desa Tandengan, distrik Eris. Danau dan Sungai Tondano mempunyai peranan penting dalam menunjang kehidupan penduduk kota Manado dan sekitarnya, yaitu sebagai sumber air minum masyarakat, sumber air baku PDAM Kota Manado dan Tondano, sumber pembangkit listrik PLTA Tanggari dan Tonsea Lama, sumber irigasi perikanan darat dan objek wisata. Perkembangan penduduk di sekitar Danau Tondano mengubah lingkungan sekitar danau untuk kepentingannya. Ruang dan tanah di sekitar kawasan danau dirombak untuk menampung berbagai bentuk kegiatan manusia di sekitarnya, seperti pemukiman, pertanian, saluran limbah rumah tangga, objek wisata, dan sebagainya. Aktivitas tersebut berjalan dan berkembang dengan pesat, sehingga menimbulkan permasalahan, antara lain menurunnya kualitas perairan danau yang menimbulkan potensi eutrofikasi, sehingga menyebabkan pertumbuhan eceng gondok mencapai kurang lebih 25% luasan danau pada tahun 2019. Masalah fungsi strategis Danau Tondano, perubahan ekosistem menjadi perhatian pemerintah Minahasa dan masyarakat. Sebab jika Danau Tondano diabaikan, maka tidak hanya memberikan dampak positif, namun sebaliknya bisa mengakibatkan hal negatif, seperti pendangkalan saat musim panas dan bencana banjir jika terjadi intensitas hujan yang cukup tinggi. Upaya melakukan revitalisasi ketersediaan air baku di Indonesia terus dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan menandatangani nota kesepahaman tentang penyelamatan danau prioritas nasional dan pencanangan revitalisasi gerakan penyelamatan danau yang dilaksanakan di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana Danau Tondano menjadi salah satu danau yang difokuskan. Pengelolaan Danau Tondano secara baik dan benar dan dilakukan secara serius tidak hanya oleh pemerintah namun juga seluruh masyarakat yang ada tentunya akan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat tidak hanya di Kabupaten Minahasa tetapi sejumlah masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Salah satu dampak yang bisa kita lihat adalah keasrian Bumi Nyor Melambai dan tentunya ini akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan segala sektor bidang kemasyarakatan yang ada di Provinsi Bumi Nyor Melambai. Saya Riki Gerungan, terima kasih dan sampai jumpa. Saudara, saat ini kita ikuti informasi Klik Sulampa. Informasi yang kami himpun dari wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua berikut ini. Satu bulan memilih mengamankan diri akibat kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB Kodam 35 Bintang Timur pada 18 September 2023 lalu. Akhirnya pemerintah Pegunungan Bintang dibantu TNI Polri memulangkan kembali warga yang mengungsi tersebut ke kampung halamannya. Bupati
Pegunungan Bintang didampingi pelaksana tugas Sekretaris Daerah, unsur pimpinan TNI Polri, anggota DPRD Pegunungan Bintang, dan para pimpinan OPD di lingkup pemerintahan Pegunungan Bintang Senin kemarin berhasil memulangkan warga 3 kampung distrik Serambakon yang mengungsi akibat dampak kontak tembak antara TNI Polri dan TPNPB Kodam 35 Bintang Timur di Kampung Yapi Makot, distrik Serambakon, 18 September 2023 lalu. Wakil Bupati Pegunungan Bintang, Kris Bakweng Urop Mabin dalam sambutannya mengatakan, lebih dari 2.350 jiwa yang dijemput dan dipulangkan adalah warga yang terkena dampak akibat kontak tembak yang terjadi pada tanggal 18 September lalu, yaitu masyarakat Kampung Esipding, Modusit, dan Yapi Makot. Proses pemulangan warga 3 kampung tersebut dilakukan setelah mendapatkan izin dari TNI Polri untuk kembali melakukan aktivitas seperti semula. Hari ini kami sudah pulangkan masyarakat yang berdampak dari konflik bersenjata tanggal 18 yang terjadi di ibu kota distrik Yapi Makot, dan masyarakat mengungsi di 6 titik. Hari ini secara resmi didampingi pimpinan keamanan bersama pemerintah daerah, kami sudah pastikan masyarakat sudah kembali ke rumah. Ada 3 kampung Esipding, Yapi Makot, dan Modusi. Hari ini secara resmi kami sudah pulangkan dan sudah diizinkan oleh pihak keamanan untuk masyarakat mulai beraktivitas seperti biasa. Sementara itu, mewakili warga 8 kampung distrik Serambakon, Kepala Kampung Yapi Makot mengatakan rentetan aksi yang terjadi di wilayah Serambakon sebanyak 11 kali, termasuk yang baru saja terjadi pada tanggal 18 September 2023 lalu. Oleh karena itu, masyarakat distrik Serambakon meminta pemerintah daerah beserta TNI Polri untuk memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat di wilayah Serambakon. Masyarakat Republik, pos TNI yang saya siapkan atau kami sudah siapkan baik dari pemerintah maupun kami masyarakat 8 kampung hanya diserang dan dioksidasi. Di tengah-tengah ini tidak ada pos TNI Polri. Sehingga sudah saya hitung-hitung sudah 18 kali. Sehingga satu sikap kepada TNI Polri dan kepada pemerintah, masyarakat ini masih terulang atau masih ada tindakan seperti itu, maka saya datang serahkan di atas merah putih seperti ini. Tidak akan saya antar ke lautan. Selain mengembalikan warga dari pengungsian, pemerintah juga turut memberikan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan warga yang kembali ke kampung halamannya. Jelang pemilu 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Tengah mengingatkan kalangan ASN untuk tidak terlibat politik praktis. Panitia Pengawas Pemilu Panwaslu Kota Tengah Kota Gorontalo memberi perhatian terhadap potensi keterlibatan ASN dalam politik praktis. Menurut Ketua Panwaslu Kota Tengah Ahmad Hamzah, meski memiliki hak untuk memilih dalam pelaksanaan pemilu sesuai aturan yang ada, aparatur sipil negara ASN tidak boleh menjadi tim kampanye ataupun menjadi tim pemenangan. Untuk mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis tersebut, maka Panwaslu Kota Tengah sudah melakukan sosialisasi dengan mendatangi camat, lurah hingga polsek. Sudah ada beberapa yang kami laksanakan. Yang pertama, semenjak kami dilantik juga, kami sudah langsung silaturahmi ke Pak Camat. Kami sampaikan ke Pak Camat, kami adalah memperkenalkan diri kan, kami sebagai Wascam, untuk itu kepada Pak Camat, untuk bisa menginstruksikan atau setiap rapat atau ada pertemuan, memberitahukan kepada ASN bahwa mereka jangan terlibat politik praktis, begitu. Begitu juga selain kepada Pak Camat, kami juga datang ke Polsek. Kami sudah sampaikan juga karena TNI Polri juga itu kan masuk dalam ASN juga kan. Untuk sekarang ini, kemarin di 3 minggu kemarin kami sudah dapat instruksi dari Bawaslu Provinsi. Kami ada beberapa baliho yang kami pasang. Hari ini kami pasang di RTH ya, di dekat RTH dapat Indomaret. Di situ jelas-jelas kami cantumkan pasal-pasalnya. Intinya kami menghimbau kepada ASN supaya tidak terlibat dalam politik praktis seperti itu.
Dengan gencarnya edukasi maupun sosialisasi tersebut, diharapkan tidak ada satupun ASN yang melakukan pelanggaran undang-undang seperti terlibat dalam politik praktis. ASN juga diimbau agar mampu menjaga netralitas dengan tidak memposting, menyukai ataupun membagikan postingan berbau dukungan kepada salah satu calon melalui media sosial. Hernita Nango, Hashim Ma'ruf, TVRI Gorontalo. Satuan Brimob Polda Gorontalo menyalurkan air bersih kepada ratusan kepala keluarga di Kelurahan Tilihua, Kecamatan Limboto Barat. Kabupaten Gorontalo yang mengalami krisis air ini akibat dilanda kemarau panjang. Lurah Tilihua Jeffrey Jahili mengungkapkan sebanyak 300 kepala keluarga di wilayah Kelurahan Tilihua mengalami krisis air bersih. Hal tersebut disebabkan sumber air dan sungai di wilayah tersebut yang biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari telah kering. Terdapat 2 lingkungan di wilayahnya yang mengalami krisis air. Sebelumnya, ia mengatakan pada tahun 2004 pihaknya mendapat PAMSIMAS atau Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat, namun hanya 1 tahun beroperasi. Kebetulan tahun 2004 dapat PAMSIMAS, tapi cuma 1 tahun bisa beroperasi. Setelahnya sudah kering. Sudah lama Ada berapa kakak di 2 titik itu, Pak? Ya. Berapa kakak? Sekitar 300 lebih. 300 lebih ya? Atas bantuan dari Kops Brimob, Polda Gorontalo, telah menyambut laporan kami terkait dengan dapatnya jalan menuju strategi 3 dan 4. Dalam mereka langsung turun menangkap laporan kami dan memberikan bantuan. Sementara itu, Komandan Sat Brimob Polda Gorontalo, Kombes Pol Muhammad Ridwan mengatakan pihaknya berupaya agar penyaluran air bersih dibagikan secara merata, bahkan menginstruksikan kepada personelnya untuk menurunkan 1 unit mobil water cannon yang berisi air bersih. Satuan Brimob Polda Gorontalo mendapat informasi bahwa ada sebagian daerah yang terkena dampak kekeringan. Brimob Polda Gorontalo menindaklanjuti dengan segala sumber daya dan peralatan yang dimiliki untuk bisa meringankan beban masyarakat dengan mengirimkan air bersih dan air minum. Kami menindaklanjutinya dengan memberdayakan segala sumber daya dan peralatan yang kami miliki untuk bisa meringankan beban masyarakat dengan mengirimkan air bersih dan juga air minum ke beberapa titik yang terkena dampak krisis air. Selama ini yang baru kami ketahui 2. Mungkin nanti bila mana ada perkembangan, ada informasi yang ada, kami akan bantu dan mungkin juga akan kami tindak lanjuti ke pimpinan di Polda Gorontalo. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Brimob Polda Gorontalo akan terus menindaklanjuti dan membantu warga yang krisis air bersih hingga ke wilayah lainnya. Penyaluran dengan cara door-to-door ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat agar tidak perlu susah payah mengangkut wadah tampungan air mereka. Pihak Brimob Polda Gorontalo berharap bantuan air bersih ini dapat bermanfaat bagi warga. Ipong Steve, TVRI Gorontalo. Seorang petani di Kabupaten Bawalemo menciptakan alat pompa air ramah lingkungan untuk mengairi pertanian yang berada di dataran tinggi. Alat pompa tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk keperluan pertanian. Kesulitan air bersih menjadi salah satu kendala bagi mereka yang bermukim di dataran tinggi. Baik itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk keperluan pertanian. Kesulitan air bersih di area pegunungan dan perbukitan membuat Bu Naeri, seorang petani di Bawalemo, untuk menciptakan sebuah pompa air tanpa energi listrik. Warga transmigran yang kini bermukim di SP3 Desa Saritani ini membuat sebuah pompa air yang mampu menyuplai air hingga pada ketinggian 100 meter. Hanya dengan menggunakan peralatan bekas yang ia peroleh dari penampungan barang bekas, pompa air hemat energi buat Bu Naeri ini kemudian turut dipamerkan pemerintah Bawalemo pada pelaksanaan pameran di lapangan alun-alun Tilamuta.
Ini salah satunya adalah untuk sektor pertanian, khususnya petani-petani yang berada di posisi punggung, kan mereka jauh dari jangkauan air. Nah, salah satunya kita ciptakan ini alat ini salah satunya untuk mereka itu. Karena biasa orang-orang tua sudah lanjut usia itu masih ambil air dari bawah untuk semprot-semprot. Nah, ini juga menjadi keperhatian kami sebagai masyarakat itu yang punya pengetahuan. Ternyata apalagi di sini potensi wilayahnya itu sangat mendukung, khususnya ketersediaan sumber daya alam air. Nah, ini yang saya amati sampai sejauh ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal. Pompa air buatan Bunayari sendiri saat ini telah digunakan oleh sejumlah warga di Wonosari, terutama untuk mengairi pertanian mereka yang berada di ketinggian dan jauh dari sumber mata air. Sumitroy Girisa, kontributor TVRI Gorontalo. Musim kemarau yang masih melanda Provinsi Gorontalo membuat sejumlah desa di Kabupaten Gorontalo kekurangan air bersih. Musim kemarau berkepanjangan membuat sejumlah desa di wilayah Kabupaten Gorontalo mengalami kekeringan dan warga kesulitan mengakses air bersih. Seperti yang dirasakan oleh warga yang ada di Kelurahan Tilihua, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, kesulitan air bersih membuat mereka terpaksa harus menghemat air untuk kebutuhan sehari-hari. Warga mengaku akses air bersih sangat jauh sehingga mereka memprioritaskan penggunaan air bersih untuk kebutuhan minum dan mandi. Selain berdampak pada kebutuhan air bersih, musim kemarau berkepanjangan juga berdampak terhadap kondisi tanaman hortikultura yang mati karena kurang pasokan air. Kebanyakan tanaman yang tumbuh di pekarangan rumah seperti tanaman sayur, cabai dan rempah lain yang ada di depan rumah juga mati karena tidak ada air yang bisa digunakan untuk menyiram. Dengan kondisi ini kami hanya bisa berharap bantuan air dari pemerintah. Menyikapi kondisi itu, Satuan Brimopolda Gorontalo bergerak cepat dengan menyalurkan air bersih dengan dari rumah ke rumah. Masyarakat hanya diminta untuk menyediakan wadah penampungan. Penyaluran air bersih dilakukan menggunakan kendaraan armored water cannon. Ipong Steve, TVRI Gorontalo. Tokoh adat Papua mengecam aksi unjuk rasa United Liberation Movement for West Papua yang digelar di Kota Jayapura. Tokoh adat meminta kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan aksi tersebut. Aksi tersebut menurut Ketua Barisan Merah Putih Papua, Max Ohe, didampingi Sekjen Barisan Merah Putih Ali Kabiai, Kepala Suku Besar Wilayah Kerom Herman Yoku, dan tokoh adat Yanto Eluai menyatakan aksi itu bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita jaga kedamaian dan kenyamanan di tanah Papua dan tidak terprovokasi dengan isu-isu yang didorong oleh kelompok-kelompok tertentu atau ULMEP, kelompok-kelompok OPM yang mereka selalu merugikan generasi muda Papua. Pesan saya kepada generasi muda Papua, mari manfaatkan waktu dengan baik, mempergunakan waktu dengan baik untuk menambah pendidikan, menambah ilmu untuk membangun tanah Papua yang lebih baik. Sementara itu, tokoh adat Yanto Eluai menegaskan isu-isu pelanggaran HAM di Papua merupakan propaganda yang dimainkan oleh kelompok ULMWP dan simpatisannya untuk membohongi rakyat Papua pada umumnya. Kami berharap supaya mereka memahami, belajar untuk memahami semua itu, sehingga dalam menyikapi persoalan-persoalan tidak terkesan kita menunjukkan sesuatu yang kita tidak paham. Jadi seperti kembali lagi persoalan Papua sudah final. Proses atau status politik Papua dalam NKRI ini sudah final. Proses integrasi sudah final di PPRA 1969. Papua sudah menjadi bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu kepada faksi-faksi perjuangan, ormas-ormas yang masih menyuarakan atau masih melakukan pergerakan-pergerakan dalam rangka mempersoalkan dan
mempersoalkan status Papua dalam NKRI atau proses integrasi Papua masuk menjadi bagian daripada NKRI, saya kira sudah bukan saatnya. Di tempat berbeda, Kapolresta Jayapura Kota Kombes Polisi Victor Dian Makbon menambahkan dalam rencana aksi demo ULMWP di Jayapura, pihaknya menyiagakan 300 personel TNI Polri untuk melakukan pencegahan apabila terdapat hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kombes Victor mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terprovokasi dengan seruan aksi demo tersebut. Ia mengajak masyarakat setempat untuk beraktivitas seperti biasa. Aparat dan pemerintah daerah setempat akan menjamin keamanan masyarakat. Rifan Donai melaporkan. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Sulawesi Utara hari ini. Akhirnya saya Jenatia Panggarapan. Dan saya Tabita Simorangkir beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.